Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama sholaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'du. Hadirin hadirat jamaah kaum muslimin wal muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kali ini kita akan membahas hadis nomor 384, yang mana hadis ini membahas tentang cara Rasulullah melaksanakan sholat malam dan sholat witir. Seperti apa cara Rasulullah melaksanakan sholat malam dan sholat witirnya. Wa anha, hadis ini diriwayatkan oleh Sayyidah Aisyah juga. Wa anha radhiyallahu anha qalat min kulli laili qad autara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wantaha witruhu ila sahari muttafaqun alaihima. Wa anha, hadis ini diriwayatkan dari Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha, semoga Allah meridhoi atas beliau, qalat telah berkata, min kulli laili, di setiap malam beliau, malam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, qad autaro, beliau itu selalu melaksanakan sholat witir. Qad autara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah itu selalu dan senantiasa melakukan sholat witir. Wantaha witruhu ila sahari, dan beliau itu selesai melaksanakan witirnya sampai waktu sahur. Jadi Rasulullah itu sholat witirnya itu mengerjakan sholat witirnya itu berhenti di waktu sampai waktu sahur. Jadi waktu sholat witir, kalau kita lihat makna keseluruhannya adalah dimulai dari sesudah sholat isya hingga fajar terbit. Semuanya menunjukkan waktu ikhtiari pilihan bagi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, jadi waktu sholat witir itu dikerjakan sesudah sholat isya hingga fajar terbit. Jadi untuk sholat tahajud, sholat malam dan sholat witir itu ya seperti itu, antara habis sholat isya dan sholat fajar sampai fajar terbit. Seperti itu ya, sampai fajar terbit. Dan disunahkan kalau kita mengerjakan sholat malam, sholat tahajud itu hendaklah tidur terlebih dahulu. Itu sunnahnya ya. Semua ini menunjukkan waktu ikhtiari atau pilihan bagi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Orang mukallaf boleh memilih waktu kapanpun ia akan mengerjakannya. Apakah pada permulaan malam hari, pertengahan, ataukah akhir daripada malam hari. Para ulama telah sepakat bahwa sholat witir tidak sah kecuali sesudah sholat isya. Ya, jadi para ulama sepakat bahwasanya sholat witir itu tidak sah kecuali sesudah sholat isya. Ya, sesudah sholat isya itu ya kapanpun kayak gitu. Bukan artinya bukan pas setelah sholat isya kita langsung sholat witir, enggak. Maksudnya sesudah sholat isya itu ya kita tidur terlebih dahulu, kemudian sholat tahajud, baru sholat witir. Intinya itu antara sholat isya dan terbitnya fajar, seperti itu ya. Bukan pas
antara sholat maghrib dan sholat isya, bukan sebelum sholat isya, bukan seperti itu. Tapi kesepakatan ulama ini setelah sholat isya. Barang siapa yang tidak percaya pada dirinya sendiri untuk dapat bangun di tengah malam atau akhirnya, maka ia boleh melakukan sholat witir di permulaan malam. Misalkan kayak aku nih nggak pede nih, takut nggak bangun malam kayak gitu, maka pas di permulaan malam itu habis sholat isya kayak gitu, nah saya mengerjakan sholat witir. Dan barang siapa yang mampu bangun di tengah malam atau di akhirnya, maka ia boleh mengakhirkan. Bahkan lebih disunahkan melakukan sholat witir itu di akhir. Melakukan sholat witir di penghujung malam itu lebih afdol, karena hal itu telah dilakukan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena dalam waktu itu doa diperkenankan, sebab rahmat Allah itu diturunkan pada sepertiga terakhir dari malam hari. Tuh ya, jadi rahmat Allah itu diturunkan itu pada sepertiga terakhir dari malam hari. Itulah kenapa kita disunahkan untuk sholat witir itu dikerjakan sepertiga malam terakhir, seperti itu. Analisis lafadznya adalah anha di sini dari Sayyidah Aisyah, yakni sama sumbernya dari hadis-hadis sebelumnya. Mingkuli lailin itu pada setiap malam. Kalimat ini merupakan keterangan menunjukkan makna boleh, ya, bukan wajib. Dan bahwa waktu sholat witir itu dimulai dari setelah mengerjakan sholat isya hingga fajar terbit. Wantaha witruhu ila sahari, makna yang dimaksud ialah akhir malam, sesaat sebelum fajar terbit. Seperti itu ya. Hal ini lebih afdol bagi orang yang percaya kepada dirinya bahwa ia mampu bangun di waktu tersebut. Waktu ini dinamakan dengan waktu sahur karena kesamarannya. Jadi sama-sama gitu. Kalau orang Indonesia ya sebelum sahur, seperti itu yang dipahami kalau untuk orang Indonesia. Kayak gitu. Jadi ya enak mencernanya seperti itu. Karena waktu sahur itu adalah artinya adalah kesamaran. Fikih hadisnya adalah boleh mengerjakan sholat witir di semua waktu di malam hari setelah melakukan sholat isya. Jadi setelah melakukan sholat isya, nah disitulah waktu sholat witir, terserah mau di permulaan malam, di pertengahan, atau di ujung malam. Yang kedua, hal yang paling utama dalam sholat witir ialah dilakukan di akhir malam, yakni di penghujung waktu. Bagi orang yang percaya bahwa dirinya mampu bangun di waktu itu, ya. Nah, kalau misalkan dia nggak percaya diri, kayak gitu, nggak bisa bangun malam, ya maka cukup di permulaan malam. Sholat di waktu sahur sangat dianjurkan karena waktunya jatuh pada waktu malam yang paling utama. Seperti itu. Jadi pas di akhir-akhir mau masuk di waktu sahur, nah itu yang paling utama. Kalau zaman dulu tuh agak susah ya, karena kita harus melihat kondisi langit. Nah kalau sekarang kan kita sudah enak tuh, kita tinggal pasang alarm seperti itu ya sudah. Gitu. Bahkan ya kita bisa memperhitungkan nih waktunya antara sholat isya dan sholat subuh itu terbitnya fajar itu dengan aplikasi Salam seperti itu. Jadi enak kalau zaman sekarang. Kalau zaman dulu itu betul-betul dilakukan secara manual. Tapi hitungan seperti itu juga bukan hitungan bukan berdasarkan jamnya, tapi berdasarkan kondisi alam itu sendiri, kayak gitu. Patokannya bukan patokannya di jam, kayak gitu. Misalkan sholat isya jam berapa sampai jam berapa, kayak gitu. Kemudian itu bukan patokan aslinya. Kalau patokan aslinya itu ya misalkan sehabis
sehabis sholat maghrib, sehabis terbenamnya matahari, misalkan seperti itu, eh, eh sehabis terbenamnya mega merah sampai terbitnya fajar sodik, seperti itu misalkan untuk sholat isya. Itu hitung patokan resmi untuk semua ulama kayak gitu. Ya di Indonesia pun seperti itu. Nah baru dari patokan itu tuh ditentukan tuh pada waktu itu kira-kira jam berapa sampai jam berapa itu tata caranya. Kayak misalkan contoh sholat zuhur ya kan, tergelincirnya matahari sedikit sampai waktu sholat, sampai datangnya waktu sholat asar, misalkan seperti itu. Nah tergelincirnya matahari sedikit ini jam berapa posisinya itu. Nah tergelincirnya itu misalkan anggaplah jam setengah satu ya gitu kan, jam setengah satu sampai jam 3 katakan seperti itu. Nah maka baru ditetapkan jamnya, bukan jamnya terlebih dahulu baru mengikuti patokannya, salah seperti itu. Jadi patokan itu yang biasanya yang di dalam kitab itu yang diutamakan oleh para ulama untuk menentukan waktu-waktu sholat. Makanya dia berubah-ubah tuh seperti itu waktunya. Dan itu orang-orang yang ahli dalam bidang ilmu falak yang menguasai itu ya. Kalau kayak saya itu ya cuman mengikuti apa yang sudah dikeluarkan oleh Departemen Agama. Nah, di antara waktu yang paling bagus untuk sholat witir itu adalah di akhir malam, di penghujung waktu. Itu kalau misal kita sudah percaya diri, kita sudah setel alarm dan tidak luput dari itu ya. Kalau zaman dulu ya memang kita akui ya, kita bukan deny itu bahwasanya ya orang-orang yang memang betul-betul rutinitasnya seperti itu, memang dia sudah terbiasa seperti itu ya, nggak ada masalah seperti itu ya. Dan kalau kita yang sekarang ini lebih dibantu dengan teknologi gitu. Yang saya lakukan itu ya aplikasi salam kayak gitu. Aplikasi salam tuh enaknya saya sudah bisa hitung tuh, kalkulasikan sudah hari ini waktu sholat maghrib sampai di mana, mulainya di mana, kemudian isya, kemudian itu, dan dia dihitung apa ya, ada hitungannya kayak gitu. Jadi dia misalkan tinggal berapa menit lagi, 5 menit lagi dari sholat isya dan lain sebagainya, dia tinggal langsung alarmnya bunyi, enaknya seperti itu. Jadi di kondisi jauh pun kalau saya punya GPS kayak gitu, GPS, nah waktunya akan otomatis berubah seperti itu. Itu enaknya sekarang. Jadi walaupun towanya nggak begitu kencang, aplikasi saya bunyi ya otomatis saya sudah siap-siap sholat kemudian ke masjid. Itu enaknya yang sekarang. Makanya ya nggak perlu ribut juga sih kalau menurut saya, kalau misal tawanya nggak begitu kencang kayak gitu kan, dikecilin lah katakanlah kasarnya seperti itu, nggak terlalu nggak terlalu urgent juga kalau kayak sekarang, karena semua aplikasi sudah ada, kita bisa gunakan seperti itu. Beda kalau zaman dulu ya memang harus kencang gitu, karena ya selain daripada menara, ya itulah sarana untuk supaya orang semua bisa dengar. Kalau sekarang kan sudah banyak aplikasi, sudah banyak jam sudah di mana-mana, kemudian kita bisa hitung sesuai dengan arahan dari Departemen Agama, ya tinggal kita setel alarm, kelar urusan seperti itu. Itu aja sih, bukan sesuatu yang urgent, misalkan
berkaitan dengan keimanan kita kalau misalkan suara tawa yang ada di masjid itu kecil. Enggak juga seperti itu. Bahkan ya kalau misal iman seseorang itu lemah itu ya tawanya sudah keras kayak gitu tapi tidurnya tetap masih pulas, wallahu alam bisawab kalau sudah seperti itu ya. Tapi ya ada yang orang yang tawanya kecil kayak gitu tapi dia tetap rutin sholat. Itu saja yang dapat saya sampaikan, kurang dan lebihnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya di dalam penyampaian saya tentang hadis-hadis yang ada di kitab ini dan kitab-kitab yang lainnya. Kemudian juga apabila ada salah, khilaf, apabila ada saran, kritikan, masukan dan juga pertanyaan, silahkan teman-teman atur di kolom komentar. Kalam wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.